Pada video kali ini kita akan membahas mengenai investasi. Apa itu investasi? Investasi secara umum adalah upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, pengertian investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu penanaman modal yang biasanya dalam jangka waktu panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain guna memperoleh keuntungan. Setelah kita mengetahui apa itu investasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari investasi sendiri. Nah, yang pertama, untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, adalah membuat dana khusus untuk keperluan lain. Dengan hasil dari investasi kita juga dapat membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi dan kepentingan sosial. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Dengan melakukan investasi pada suatu perusahaan, kita secara tidak langsung pun ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dengan melalui kepemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan antar perusahaan-perusahaan yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Setelah kita mengetahui tujuan dari investasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan investasi di Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah investasi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau istilahnya dengan BKPM mencatat dari tahun 2017 hingga 2018 jumlah investasi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah investasi sudah terlihat di awal tahun 2019. Setelah kita mengetahui perkembangan investasi di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis investasi. Nah, di sini terdapat dua jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek sendiri memungkinkan kamu sebagai penanam modal mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu yang singkat, yaitu 1 tahun hingga 3 tahun. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang beda dengan jangka pendek, yaitu investasi ini membutuhkan waktu lebih lama agar kamu mendapatkan hasilnya. Kamu bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau belasan tahun hingga puluhan tahun yang akan datang. Sebelumnya kan udah dijelaskan mengenai apa sih itu investasi dan juga jenis-jenis investasi. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa manfaat yang didapatkan jika kita berinvestasi. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi. Nah, inflasi ini kan pasti selalu terjadi ya dari waktu ke waktu. Nah, kondisi ini juga kan berdampak pada menurunnya nilai mata uang. Jadi investasi ini pun juga menjadi salah satu cara untuk menjauhi dampak dari inflasi. Jadi dengan investasi yang baik, maka dapat membuat pertumbuhan uang menjadi lebih banyak lagi. Nah, yang kedua itu penghasilan jadi bertambah. Nah, tentunya salah satu manfaat investasi adalah dengan memberikan penghasilan tambahan. Jadi dengan begini penghasilan yang didapatkan juga bisa berasal dari lebih dari satu sumber dan mungkin aja nggak lagi menggantungkan hidup pada gaji yang diperoleh setiap bulannya. Yang ketiga, nilai uang bertambah. Jadi kalau misalkan kita menabung di bank, uang itu kan bisa terus dipotong ya karena adanya sistem bunga yang biasanya hanya cukup untuk membayar biaya administrasi. Nah, kondisi keuangan pun juga bakal memerlukan waktu lama untuk bertumbuh. Namun dengan berinvestasi kita memiliki manfaat, yaitu kita bisa mengatur uang dan meningkatkan nilainya secara lebih singkat. Nah, dengan begini uang yang didapatkan juga lebih banyak dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Nah, salah satu manfaat investasi adalah untuk membantu mempersiapkan modal terkait kebutuhan di masa depan seperti kesehatan, pernikahan, pendidikan anak, dan lain sebagainya gitu. Nah, melalui investasi bisa terbantu juga nih untuk menghadapi adanya kenaikan biaya pada kebutuhan tersebut. Lalu yang kelima, merdeka secara finansial. Nah, siapa sih yang nggak ingin merasakan financial freedom? Nah, kondisi ini tuh diartikan sebagai keadaan di mana seseorang itu sudah memiliki finansial yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan financial freedom ini adalah dengan berinvestasi. Nah, yang keenam, pensiun lebih siap.
Nah, semua karyawan pasti ingin melewati masa pensiun dengan tenang kan? Nah, salah satu manfaat investasi yang bisa dirasakan adalah bisa membantu menyiapkan finansial untuk lebih siap melewati masa pensiun. Jadi ketika usia kita masih muda, ya kita melakukan investasi dan juga dengan melakukan investasi itu kita juga menyiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Lalu yang ketujuh itu melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Nah, manfaat investasi ini sebenarnya tuh secara tidak sadar juga melatih seseorang untuk lebih bertanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Nah, dengan melakukan investasi, pasti kan orang tersebut harus bertanggung jawab terhadap investasi yang dilakukannya kan. Contohnya, bertanggung jawab jika mengalami kerugian dengan membuat rencana cadangan. Nah, manfaat investasi lainnya juga akan membuat seseorang menjadi belajar untuk berani mengambil keputusan finansial dan melatih kemampuan menganalisa untung rugi dari sebuah investasi. Nah, yang perlu diingat itu, semakin tinggi keuntungan investasi, pasti semakin tinggi pula risiko yang mungkin terjadi. Yang jelas, sebelum benar-benar terjun ke dunia investasi, pastinya seseorang harus memahami betul-betul apa aja sih syarat dan juga resiko yang mungkin saja terjadi pada saat berinvestasi. Nah, selanjutnya yaitu tips untuk berinvestasi. Nah, buat yang masih pemula dan juga berniat untuk mulai berinvestasi, pasti kendalanya ya gak jauh-jauh dari persoalan bingung nih harus mulai dari mana. Nah, berikut beberapa tips investasi untuk pemula yang bisa diikuti. Nah, yang pertama yaitu tentukan tujuan investasi. Nah, hal yang terpenting bagi pemula sebelum memulai investasi adalah menentukan tujuan investasi terlebih dahulu. Jadi harus tahu untuk apa kamu berinvestasi. Misalnya ingin mempersiapkan dana darurat, libur bareng keluarga, menikah di usia 25 tahun, membeli kendaraan pribadi, atau membayar biaya naik haji orang tua. Nah, memiliki tujuan investasi artinya itu memiliki mimpi dan berkomitmen untuk mencapai tujuan. Nah, tanpa adanya tujuan investasi, kamu ibarat mengendarai mobil, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Jadi mungkin akan hanya berputar-putar di jalan dan akan kembali ke tempat semula. Oleh karena itu penting banget nih kita untuk menentukan tujuan investasi kita itu ingin apa. Yang kedua yaitu hitung biaya yang dibutuhkan dan jangka waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah tadi nih menentukan tujuan investasi, sekarang hitung kira-kira untuk mewujudkan tujuan tersebut berapa sih besar biaya yang dibutuhkan nantinya. Nah, perlu juga untuk mengecek berapa banyak dana yang sudah dipunya sekarang. Nah, baru kemudian bisa diperkirakan jangka waktu investasinya. Misal, kamu ingin membayar down payment atau DP rumah sebesar 75 juta dan berencana membelinya 3 tahun dari sekarang. Nah, kamu juga perlu nih mengecek berapa banyak dana yang sudah kamu punya sekarang. Dengan menghitung biaya yang dibutuhkan, mengecek dana yang ada sekarang, serta menetapkan target waktu untuk mencapai tersebut, nah kamu akan tahu berapa besar yang harus disisihkan setiap bulannya agar tujuan tersebut tercapai pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya yaitu pilihlah produk investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Misalnya, kamu udah menetapkan nih bahwa 3 tahun dari sekarang kamu akan membayar DP rumah sebesar 75 juta. Nah, sekarang tinggal pilih produk investasi mana nih yang kira-kiranya cocok dengan tujuan keuangan. Nah, kalau dilihat dari jangka waktu untuk mencapai tujuan tadi itu, produk investasi yang bisa kamu pilih mungkin kalau untuk pemula bisa menggunakan reksadana. Nah, jadi kalau berdasarkan jangka waktu tadi, nah produk investasi yang bisa dipilih yaitu reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Nah, kedua produk ini itu memiliki resiko yang rendah hingga menengah. Nah, kedua jenis reksadana ini tuh cocok untuk pemula yang mau berinvestasi jangka pendek sampai menengah, karena nilainya cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan reksadana saham. Nah, jika tujuan investasi kamu masih lama, misalkan untuk dana pensiun yang periodenya lebih dari 10 tahun dari sekarang, dan kamu adalah seorang risk taker, kamu bisa berinvestasi di reksadana saham. Dalam jangka panjang lebih dari 5 tahun, nilai portofolio reksadana saham umumnya lebih tinggi dari bunga deposito di bank. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko masing-masing. Nah, selain 3 tips tadi, selanjutnya yaitu tanamkan mindset yang benar. Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil resiko. Nah, tanamkan mindset tersebut sebelum memulai. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset itu mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh mindset memiliki persentase 80% dan 20%-nya itu adalah skill. Nah, mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seseorang yang melakukan hal yang sama namun memiliki hasil yang berbeda.
Oleh karena itu, perlu diketahui juga beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan Anda ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Tips investasi selanjutnya yaitu jangan mengabaikan inflasi. Jadi, cara berinvestasi ini yang patut untuk dihindari. Jika Anda mengabaikan inflasi dalam memilih sarana investasi jangka panjang, bisa jadi investasi yang kamu miliki itu mengecil daya belinya. Nah, menurut laporan dari Bank Indonesia pada Agustus tahun 2013, Indonesia mengalami inflasi sebesar 8,79% dan pada Juli 2013, 8,61%. Artinya, jika kamu menanamkan uang di bank BUMN, deposito yang memberikan bunga 5,46% untuk 1 tahun, atau bahkan di bank swasta non-devisa yang terkenal dengan suku bunga yang tinggi, 7,21% untuk 1 tahun, nah kamu memiliki resiko inflasi, yaitu nilai tunai akan berkurang oleh inflasi. Bagi mayoritas orang, investasi saham atau reksadana adalah salah satu cara untuk bersaing dengan inflasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai saham itu bisa naik dan turun kapan aja. Hal itu karena saham investasi yang paling berisiko. Nah, tapi saham yang memberikan potensi keuntungan yang paling besar dan telah secara konsisten melampaui inflasi sejak tahun 1940-an. Selanjutnya yaitu membagi modal yang dimiliki. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Nah, contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat utang. Nah, kira-kira kenapa sih langkah ini tuh harus dilakukan gitu? Nah, tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian, karena kita masih ada aset lainnya yang mengalami keuntungan. Jadi beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun berkurang. Jadi jika berinvestasi jangan berinvestasi pada satu investasi aja gitu. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, contohnya tadi kayak ya kamu bisa berinvestasi di emas, saham, properti, atau surat utang. Jadi kalau misalkan yang satu mengalami kerugian, yang lainnya juga belum tentu mengalami kerugian gitu. Jadi bisa aja mengalami keuntungan. Jadi ya kerugian yang dirasakan pun ya berkurang gitu. Selanjutnya yaitu jangan terlalu sering memantau. Nah, ini juga bisa diterapkan jika ingin berinvestasi dengan aman dan tenang. Kenapa? Karena terlalu sering memonitor atau memantau perkembangan investasi justru mengakibatkan menjadi khawatir dan juga takut dalam mengambil keputusan. Nah, pada dasarnya tujuan utama berinvestasi adalah untuk membangun kekayaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, apa yang terjadi dengan performa investasi kamu sehari-harinya adalah hal yang kurang relevan. Maka dari itu, pantaulah investasi misalkan sebulan sekali. Jangan sampai karena terlalu bersemangat gitu ingin belajar dan mengikuti cara berinvestasi yang ada, kamu justru malah merasa nggak aman dan juga nggak tenang. Nah, selanjutnya yaitu memperkaya pengetahuan seputar investasi. Sebagai investor pemula, tips investasi paling pamungkas untuk kamu adalah memperkaya pengetahuan seputar investasi. Minimal kamu paham nih pengetahuan dasar tentang investasi. Nah, pada zaman canggih seperti sekarang, banyak media sosial yang bisa kamu gunakan banyak kanal di media sosial yang bisa kamu gunakan untuk belajar dan untuk mencari tahu informasi mengenai investasi. Jadi kamu juga bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas investasi digital untuk bertukar pengetahuan dengan sesama investor lainnya. Nah, dengan memperkaya pengetahuan kamu seputar investasi, tentu kamu gak akan bingung lagi untuk mengelola portofolio investasi ke depannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Maaf bila terdapat kesalahan dari yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya.